Hai Sobat Ekspor, kali ini kita akan membahas ekspor global mapping dengan judul Seluk-beluk mengenai digitalisasi pasar ekspor. Pada era digital ini, segala suatu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia disimpan atau diunggah pada media digital. Hal ini dapat berupa memperlihatkan kegiatan sehari-hari, memberikan informasi kabar terkini, dan berbincang dengan teman, serta masih banyak lagi. Tak tinggal pula kegiatan perdagangan atau proses jual beli jasa ataupun barang saat ini juga dilakukan secara digital. Kegiatan ini tentunya dimaksudkan agar produsen atau perusahaan dapat menarik mangsa pasar yang ada pada media digital tersebut. Proses digitalisasi juga terjadi pada kegiatan ekspor, di mana segala bentuk proses yang dilakukan hingga produk dapat diekspor ke negara tujuan dilakukan secara digital. Digitalisasi pada pasar ekspor bertujuan untuk memudahkan kegiatan ekspor dari memilih negara tujuan ekspor hingga melakukan pengiriman barang ke negara tujuan. Beberapa contohnya yakni dalam memilih negara ekspor, kita tidak harus melakukan survei secara langsung ke negara yang dituju. Akan tetapi, kita dapat meninjau melalui trade map untuk mengetahui beberapa hal yang diperlukan dalam menentukan pasar ekspor. Kemudian pada pasar ekspor, beberapa negara sudah memiliki platform tertentu untuk memperdagangkan produknya, sehingga dalam proses perdagangan produk dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sehubung dengan pasar ekspor yang dilakukan secara digital, proses promosi produk tentunya juga dilakukan secara digital. Digitalisasi pada proses promosi merupakan suatu hal yang sangat penting karena sangat berpengaruh pada para pelanggan yang akan membeli produk kita. Jadi, terdapat beberapa strategi yang digunakan agar promosi yang dilakukan dapat mengenai target konsumennya. Di era globalisasi saat ini, perekonomian meningkat dengan cepat dikarenakan timbulnya permintaan. Salah satunya pada permintaan ekspor produk pada negara Hong Kong. Hong Kong adalah suatu kota yang memiliki pelabuhan bebas menerapkan kebijakan terkait free trade. Tidak ada biaya yang digunakan dari impor atau ekspor barang. Sehubungan dengan itu, tetap diperlakukannya ekspor dan impor sebagian barang dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban Hong Kong pada negara-negara kerjasama dalam perdagangan atau untuk memenuhi kebutuhan dalam keselamatan maupun keamanan dalam negeri serta kesehatan publik. Dalam perizinannya sebisa mungkin akan disederhanakan. Dengan dilakukannya keterlibatan dalam perjanjian dagang plurilateral, bilateral, multilateral, dan regional, Hong Kong memperoleh hal-hal dalam mempertahankan maupun penyempurnaan akses ke pasar luar negeri untuk barang dan jasanya. Hong Kong mendukung dan mempromosikan sistem perdagangan bebasnya, terbuka dan dapat dikendalikan dengan stabil. Tahun 1995, didirikannya suatu organisasi yang disebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut dengan WTO, yang beberapa tujuannya ialah menetapkan perjanjian umum tentang perdagangan dan tarif. Hong Kong termasuk salah satu anggota dalam membangun WTO serta berperan aktif dalam kegiatannya. Dilihat dari potensi tersebut, Indonesia memiliki jumlah ekspor yang tinggi terhadap negara Hong Kong dari tahun ke tahun. Melalui trade map, produk perhiasan gelang memiliki permintaan tinggi terhadap negara Hong Kong. Kesimpulan, ketersediaan teknologi digital ini menciptakan peluang baru untuk pelaku ekspor pemula dalam menciptakan sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Melalui trade map mempermudah pelaku ekspor menentukan target pasarnya. Bukan hanya itu, proses mengenalkan produk juga lebih mudah yang membuat calon pembeli memiliki akses yang luas mengenai produk dari berbagai negara yang memiliki ciri khasnya dan keunikannya masing-masing.